Cita-citanya tadi kan memperlakukan Jawa Timur sebagai pancernya masa depan Indonesia. Apa namanya itu mata air, apa namanya itu sumber ekonomi utama Indonesia dan seterusnya lah. Pokoknya gini, ada beberapa poin. Pertama gini, kalau Anda membangun Jawa Timur dengan skala Jawa Timur, maka Anda akan tetap kerdil sampai kapanpun. Anda berpikirnya Jawa Timur harus berpikir Indonesia dan dunia. Anda harus mengerti bahwa medan perangnya itu globalisasi dan Jawa Timur itu sebenarnya memiliki semua modal untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi superpower masa datang. Janjane mustahil Indonesia punya masalah kemiskinan. Wong sugih koyok ngene tanah air isine koyok Korea gak duwe apa-apa lho, sugih. Kok Indonesia wis 70 tahun kok masalah kemiskinan. Iku apa sebabnya? Apa saking gobloke sing mimpin ta ya apa? Ya. Tapi aja ngomong ngono ngene, menurut saya gini. Kalau Anda membangun apa Jawa Timur atau apapun seluruh Indonesia, kalau paradigmamu masih paradigma Yunani kuno sampai Renaissance, sampai globalisasi yang sekarang, maka Anda akan tetap menjadi ekor dari globalisasi. Anda akan tetap tidak mampu membangun paradigma baru yang dunia akan mau tidak mau akan ikut Anda. Jadi nek paradigmamu itu melok Yunani kuno, Jawa dipateni, ya toh, Islam dipateni, terus carane ndelok kebesaran niku apa toh? Oh, kebesaran niku peninggalan gedung sing gede. Pun yo bae gak gelem gawe gedung gede-gede kok. Nek prasaku aja adek didudah bapak-bapak. Borobudur itu gak ono indahe nek dibanding karo mall-mall ya. Gak ono listrike. Apa sebabnya? Mergo nek mall itu paradigma Yunani kuno, Renaissance dan globalisasi. Tapi kalau Borobudur itu letaknya tidak di tanah. Borobudur letaknya di dalam kesadaran teosofi dan filosofinya masyarakat Indonesia. Jadi Borobudur itu dibangun di dalam jiwamu. Sama dengan Ka'bah. Apa istimewanya Ka'bah itu? Mek kotak-kotak, gak ono ukirane, gak ono lightinge, gak ono ya mek ditutup kain ireng kayak mayat. Apa istimewanya? Loh, kalau paradigmamu paradigma Yunani kuno dan modernisasi secara barat, Ka'bah itu apa? Nah kita, menurut saya, Jawa Timur harus berani merintis paradigma baru seperti yang Mas Emil katakan tadi. Harus mengerti kebesaran cara kita itu bagaimana, karena ada beda sangat besar. Kita tidak pernah membangun materialisme, yang kita bangun adalah kepribadian manusianya. Tidak berarti sekolah gak penting, tidak berarti gedung-gedung gak penting, penting, tetapi dia tidak nomor satu. Kene iki ya, PT kepingin mabur koyok manuk, gak iso mabur, pitike ilang pisan. Awake dhewe iki. Karena kita paradigma burung, padahal kita ayam. Kita ini semut, tapi anak-anak sapi. Semut itu tidak terlawan oleh siapapun. Nek memberantas sapi sak donya iso dipateni, tapi nek semut gak iso kok pateni. Gak iso Indonesia dipateni sapa ae, mergo awakmu iku semut-semut ireng, ojo anak-anak sapi. Arek-arek wis sinau toh masyarakat semut, bagaimana mekanismenya, pemerintahannya bagaimana, pangannya bagaimana, pertahanan komunitasnya bagaimana, kan sudah belajar. Itu metabolisme dan organisme yang diciptakan Allah langsung. Bagaimana lebah, bagaimana semut. Itu surat di Al-Quran. Ini tak saya perpanjang, tapi intinya pokoknya Bu Khofifah sama Mas Emil menurut saya harus berani ngincipi paradigma baru dengan cara pandang. Ndelok Mojopahit secara barat, kayak apa? Wong kono iku kate mateni kene biyen, dielek-elek terus. Gitu loh. Mereka itu membunuh kita. Nah, teman-teman sekalian, kok Indonesia sampai angel soge iki apa? Kok Indonesia kok rumasane narkoba iku marijuana karo narkoba terbesar di Indonesia itu mentalnya itu narkoba, korupsinya, dolek badi ya urusane. Kepentingan pribadi terus. Gak tahu mikir rakyat temenan. Munggah pangkat ae urusane, ya ta gak? Jadi rakyat
Tidak pernah yang namanya manunggaling kawulolan Gusti tidak belajar kepada gundul pacul. Manunggaling kawulolan Gusti dianggap kebatinan. Oh enggak. Manunggaling kawulolan Gusti itu adalah kalau sudah jadi wakil gubernur, kalau sudah jadi gubernur, kalau sudah jadi presiden, di dalam dirimu itu manunggal antara kawulolan Gusti. Tuhan menyatu dengan rakyat di dalam dadamu. Kalau engkau menyakiti Tuhan, rakyatmu yang akan protes dan hancur. Kalau engkau menyakiti rakyat, Tuhan yang akan marah. Maka setiap raja di Indonesia harus menyatukan rakyat dan Tuhan di dalam dirinya. Itulah pok atau pangkal manajemen dia di dalam membangun keadaan di tempatnya. Dia satu. Berikutnya, soal masalah Indonesia itu, paradigma oyote itu keliru oleh ndele lemah itu, oleh ngatur nandure itu biar salah. Tahun 45 itu banyak kesalahan, tapi ini tak terus nongko aku makar. Lu sak embrek lho, aku bisa nduduhi nang awakmu lho aku. Ngake. Dan itu tidak bisa kan. Kudune debat capres itu ditakoni mau. Wis tak gaekno 45 pertanyaan tak cicil 11 sik. 11 kon gak iso jawab apa meneh 45. Selamat aku ki sabar tak jarno gak apa-apa. Krungu ya apa aku menengahi gak masalah tuh aku gak tahu berontak, gak kabeh tak tulungi kabeh. Gak ono sing gak tak tulungi. Gitu loh. Nah, ibarat wit-witan, woe bongkang-bongkenge bolak-balik. Presidennya gonta-ganti cek bongkenge, gitu mboten? Nggih. Apa sebabnya? Oh, duduk godhonge rek. Duduk kembange, duduk wite. Lemah karo oyote iku biyen gak cocok. Lemah karo winie iku biyen gak cocok. Iku nek ibarat wit. Nek ibarat wong krabi. Akad nikahe biyen gak tepak iku. Akhirnya rumah tanggane congkrat terus. Mosok ngate milih presiden itu kon nek milih Jokowi kon dibenci karo wonge Prabowo. Kon milih Prabowo dibenci karo wonge Jokowi. Jadi begitu kamu memilih, kamu dibenci oleh separuh rakyat Indonesia. Iku cap apa urip koyo ngono iku? Ya apa foto wedi. Tahiyat lho wedi ngene berarti Jokowi nek tahiyat iki. Paksa ngene paksa. Dan seterusnya gini loh. Politik penting, demokrasi penting, tapi demokrasi yang sedang kita laksanakan itu demokrasi dengan resolusi yang masih sangat rendah. Pikselnya cuma beberapa. Ibarat kamera itu cek blurut, cek Nokia zaman-zaman lawas. Tidak punya presisi, tidak punya detail, tidak punya pemetaan yang tepat untuk melihat bangsanya sendiri. Maka di luar pembangunan fisik di Jawa Timur, menurut saya yang nomor satu adalah bagaimana Bu Khofifah dan Mas Emil membangun kepercayaan diri orang Jawa Timur, membangun pengertian mengenai kekayaan jiwa kita, kekayaan budaya kita, kekayaan pribadi kita. Gak ono wong rakyat ngeluhi rakyat Indonesia sak dunyo. Kalian para pemimpin hendaklah mengetahui bahwa rakyatmu itu rakyat yang disayang dan diberi fadilah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia sekarang sedang di masa peralihan Mas Emil. Wis to gelem gak gelem kok berubah. Bosen wisan sing koyo ngene iki bosen, kok berubah. Ya, dan saya harap itu mulai 2025 wis mulai. Ya. Dan Presiden Indonesia, Gubernur Indonesia haruslah seorang negarawan tingkat dunia. Yang mengerti dunia. Kamu tidak ngerti Indonesia kalau tidak ngerti dunia. Kamu tidak mengerti Indonesia kalau kamu tidak memahami apa yang dilakukan dunia kepada Indonesia. Kamu itu dihapusi. Nek kon gak dihapusi bangun ya apa kon? Maka seorang pemimpin Indonesia haruslah seorang ilmuwan, filosof, budayawan, diplomat tingkat dunia. Tingkat dunia. Dan ingin saya nyatakan, dan yang ada pemimpin dengan kadar dan kaliber dan tingkat dan resolusi yang tinggi seperti itu hanya ada di Jawa Timur, tidak ada di seluruh bumi yang lainnya. Jadi Jawa Timur bukan hanya hebat dengan dirinya sendiri,
Jawa Timur akan bikin hebat Indonesia, dan Jawa Timur akan bisa merubah seluruh dunia. Wes bosen Amerika ya, wes bingung dewe. Milih presidennya turunan ibu kita Kartini ya. Habis terang terbitlah Trump. Habis gelap terbitlah Trump. Bingung dewe. Paul Obama pun tidak merubah apa-apa di dunia. Dia hanya merubah Amerika sedikit-sedikit, tapi dia tidak berjasa untuk dunia. Sekarang kamu lihat, kamu pelajari Soekarno jasanya apa, kamu pelajari Soeharto jasanya apa, jeleknya apa, kurangnya apa. Semua presiden kamu pelajari. Pelajari dengan sungguh-sungguh, objektif. Ojo lorati nek kon ketemu sing gak. Timbane kon tak kandani geblak kon. Itu ya, tapi kita seneng karena beliau ngomong tentang paradigma baru. Maka sekarang tolong ndelok Mojopahit ojo dengan cara berpikir sejarawan barat, ilmuwan barat. Tolong digabung dengan kearifan kita sendiri, jare kearifan lokal. Jare kearifan lokal. Lah Jawa iku ya apa? Gak ono rek gedung elek kayak Ka'bah iku elek sih. Gitu. Tapi gak ono tempat pariwisata sing ditekani wong tanpa berhenti. Gak ono detik sing gak tawaf. Kabeh wong tawaf. Pokoknya Ka'bah gak tau leren ditawafi. Gak ada promosi, gak ada iklan, gak ada pemasaran. Diparani wong terus. Kanggo merat Cina sambat aku ya bocah Muhammad iku kurang ajar. Lho napa ngono? Iku enak temen Arab iku gak lapo-lapo diparani wong bawen dina. Gak ono diskon, gak ono wes pokoknya. Nah, apakah Muhammad pernah berpikir ekonomi dan kapitalisme? Kamu tahu enggak? Ka'bah adalah contoh bahwa kalau kamu berbuat baik, kamu akan menjadi pusat energi. Kamu akan menjadi pusat magnet, kamu akan ditatangi oleh uang. Kamu jangan mencari uang, bikin uang yang mencarimu. Jangan nemu tapi tinemu oleh uang. Rakyatku sekalian, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Mulai hari ini anak-anak muda harus mulai bangkit. Beri aku 10 pemuda, tak kohon ngasak. Anggitmu pidato tak apusi kon. Di Maiyah itu nanti Pak Pri kita mohon cara berpikir kita itu jangan fakultatif. Kita ini universitas. Jadi tidak ada fakultas kedokteran yang tidak terkait dengan psikologi, tidak terkait dengan sosial, dengan ekonomi. Tidak ada sesuatu yang tidak terkait dalam kehidupan. Erongmu itu ada hubungannya karo selitmu. Nek gak percaya ambungen. Seneng aku ndelok arek engko bahagia. Ngene carane ngibur arek sing gak ndek duwe. Lah ngono ya. Saya hanya melihat bahwa Indonesia adalah bangsa besar di muka bumi. Bangsa Indonesia punya keunggulan alam dan manusianya melebihi semua yang lain di dunia, dan Indonesia tidak akan menjajah siapapun. Orang yang menjajah adalah orang miskin, orang yang merendahkan adalah orang yang rendah. Indonesia tidak merendahkan siapapun. Indonesia lewat dijajah ya gelem, diperkosai lho, menengai. Saking tepake wong Indonesia. 350 tahun diperkosa. Terus tahun 45 leren. Takon, empun ta niki, ngono. Mboten napa-napa sampean terusaken. Lho Indonesia gak mate-mate. Gak iso, ndak ada matinya. Indonesia tidak ada matinya. Dirubah Pak, ojo harga mati Pak. Indonesia tidak ada matinya. Ngono. Nek harga mati, engko ditambahinnya muring-muring sampean. Indonesia harganya mati. Lah muring-muring. Nek Indonesia ndak ada matinya. Maksud saya bukan mati dalam pengertian
dunia akhirat, mati dalam arti entitas keindonesiaannya. Ngono ya Rek ya. Kon tak dongakno Rek, omahmu dileboni malaikat. Nggawa berkat, nggawa kenduren, nggawa duit, meneng-meneng kon tangi turu kok sesek ya, dotok duit wakeh ngono ya, sapa ro ya. Sapa ro ya. Lho percaya kok kedaden temenan, dadak keliru soalmu dhewe engko. Iki sing garai susah iki lho, iki omah iki nek ana malaikat nek ana kirike, malaikat gak gelem mlebu iki lho. Mil iki. Sampeyan kandhane ustaz-ustaz iku. Ana lukisane malaikat gak mlebu, ya ta? Ana kirike nek kon ngingukir ndek omahmu malaikat gak gelem teko. Nek arek Jawa Timur, terutama Jombang, seneng ya, tapi lho kok tapi apa? Gak mati-mati aku. Israel teko, waduh ana kirik gak situ. Rusak musuh iya ya. Ngono ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Emil. Kita kita rakyat, kita yang punya Jawa Timur, kita punya hak untuk mengamanati beliau dan kita mempercayakan semua itu kepada beliau. Beliau tidak harus melakukan semuanya, tidak harus khatam, tapi beliau harus menjalankan surat-surat awal dari Al-Quran untuk memulai Jawa Timur masa depan yang akan memimpin Indonesia, dan dengan itu Indonesia akan memimpin dunia. Ojo sampai kon maca Quran salah Al-Fatihah. 3 terakhir ya. 3 hal. Iki sing salah di dunia iki ana 3. Indonesia iki salah Al-Fatihah, salah akad nikahe, salah oyote karo lemah pas nandur biyen. Nek kon gak terima tangkepen aku. Nek tuduhanmu apa sakarmu? Mau takon aku cak sampean salah apa lho? Lah kon nangkep aku kok takon salahku. Nangkep kok interogasi. Ya apa aku dene wis jelas tuduhane sih rek ngawur arek-arek. Lho nek wis nangkep kan wis jelas salahe lak ngono. Mosok ditangkep terus bapak gini-gini lho. Lho sampean sing nangkep aku ya sampean sing jawab lah ngono. Gitu ya. Nomor 2. Jadi Indonesia iki nyuwun sewu kudu didandani Al-Fatihah. UUD 45-nya, Pancasilanya. Teksnya mungkin tidak, tapi pemahamanmu, paradigma berpikirmu terhadap itu harus didandani. Saya tidak tega untuk membuka itu sekarang. Tapi pokoknya Indonesia ini tetap ya apa kudu direcover, harus dilahirkan kembali. Saya tidak anti Indonesia, I love Indonesia, aku cinta rakyat Indonesia, dan aku bermalam-malam sampai pagi menerapkan cintaku kepada mereka. Nomor 2, sing salah, sing Al-Fatihah salah itu ya Islam. Islam sing tutuk kon niku Islam duduk Islam teko pabrike Nabi Muhammad. Wis dijupuk karo grosir, terus mari ngono dijupuk meneh dikulak karo agen-agen, sub-sub agen, terus kon roh Islam itu teko pengecer-pengecer. Iku wis mazhab KW 4. Terus kok anggap hasil pengecer iki Qur'ane, pabrike duduk iku. Pelajari kembali Islam. Gak ngene Islam iku. Gak ngene. Ya nek sembayangmu bener, cuman nek silaturahmine politik semua gak ngono Islam itu. Kon gak sinau 10 tahun Kanjeng Nabi ndek Madinah iku ya apa gak kok sinaune. Kon sinaune mulai Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nabi Muhammad dengan madaniyahnya, dengan at-taqafah al-madaniyah kamu gak mempelajari. Padahal di situ Mas Emil, di situ sampean lihat bagaimana master plan dan timeline-nya Rasulullah membangun kota Madinah. Apa yang dilakukan? Kalau sampean pedoman itu berarti tahap pertama tek 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 tek, tahap kedua tuk 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 tuk, tahap ketiga tok 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 tok, jelas masalahnya. Rasulullah adalah seorang kepala negara yang tanpa jabatan dan tanpa negara. Tapi melakukan master plan kenegaraan dan kota yang melebihi semua orang. Dan undang-undang di Madinah bukan undang-undang yang dibikin oleh DPR dan orang-orang pinter hasil sekolahan. Karena kalau hasil sekolah nanti akan terpengaruh dan terkontaminasi oleh kepentingan si pembikinnya. Tapi undang-undang Madinah dibikin oleh kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu hilang ketika Abu Bakar mulai menjadi khalifah. Kedaulatan rakyat diganti menjadi legalitas kepemimpinan politik.